Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, Elpania dan Meita, akan menjelaskan materi tentang Merdeka Belajar. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Meita. Definisi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Nah, program Merdeka Belajar ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang kemerdekaan manusia khususnya dalam hal pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep Merdeka Belajar itu dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai pendidikan yang mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan yang bermanfaat, terus juga dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Karena biasanya pendidikan hanya mengembangkan aspek kecerdasan tanpa diimbangi dengan sikap perilaku yang berkarakter dan keterampilan yang ada di dalam diri kita itu dikembangkan gitu. Jadi biasanya program belajar itu hanya meningkatkan kecerdasan. Yang kedua yaitu karakteristik Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, ini ada beberapa karakteristik Merdeka Belajar yang diterapkan. Yang pertama itu pembelajarannya berbasis proyek dengan mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi program belajar di kurikulum Merdeka Belajar ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu ada fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Contohnya itu adalah literasi dan numerasi. Terus yang ketiga adalah fleksibilitas guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi guru itu melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Yang ketiga adalah tujuan Merdeka Belajar. Tujuan besar yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah terciptanya budaya lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminat. Jadi pada program Merdeka Belajar ini, Kemendikbud ingin mencapai pembelajarannya itu lebih inovatif. Nah, untuk tujuan utamanya dalam Merdeka Belajar itu yaitu dapat menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka, tidak lagi terkekang dengan adanya ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik itu dapat menemukan potensi serta kemampuan yang ada di diri masing-masing. Jadi pada program Merdeka Belajar ini, siswa itu tidak dituntut untuk selalu bisa dalam materi ini. Jadi kalau misalkan siswa itu bisanya di materi yang lain, nah siswa itu sekarang di program sekarang ini bisa menemukan potensi dan kemampuannya masing-masing gitu. Yang keempat ada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini tentu tidak digagaskan secara sembarangan dan asal-asalan. Terdapat beberapa konsep khusus yang menjadi ciri dari kurikulum ini sehingga mampu menjadikan pendidikan lebih maju dari sebelumnya. Nah, ada beberapa konsep dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Yang kedua yaitu survei karakter siswa. Yang ketiga ada penilaian hasil belajar. Dan keempat ada kualitas pendidikan yang merata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elpania.
Selanjutnya yaitu mengenai konsep Merdeka Belajar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Merdeka Belajar adalah sebuah upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Nah, mereka di sini memiliki arti bahwa unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru, dan muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berkembang, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Merdeka Belajar ini pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Beliau memberikan penjelasan mengenai konsep Merdeka Belajar usai upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional pada hari Jumat tanggal 22 bulan 11 tahun 2019. Beliau berharap dengan diterapkannya konsep Merdeka Belajar dapat menghasilkan generasi muda yang dapat berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah yang nantinya dapat berguna bagi dirinya di masa yang akan datang. Bila nanti setelah diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, dimungkinkan akan terjadi banyak perubahan, terutama dari sistem pembelajaran. Yang awalnya pembelajaran itu hanya dilaksanakan di dalam kelas, nantinya kegiatan pembelajaran dapat berubah dan dibuat senyaman mungkin agar mempermudah interaksi antara murid dan guru. Salah satu contohnya yaitu belajar dengan sistem outing class. Nah, outing class ini merupakan metode belajar yang mengajarkan para siswa untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar, sehingga dapat membangun keakraban dan lebih santai dalam berinteraksi antara guru dan murid. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai komponen Merdeka Belajar. Nah, dari konsep Merdeka Belajar yang telah dijelaskan, terdapat pokok-pokok kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait dengan konsep Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu mengenai USBN. USBN atau ujian sekolah berstandar nasional ini akan digantikan oleh asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah, yang dilakukan dalam bentuk ujian tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan berupa tugas kelompok atau karya tulis, sehingga guru dan sekolah dapat lebih merdeka atau bebas dalam menilai hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu penyederhanaan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam kebijakan Merdeka Belajar, RPP cukup dibuat dalam satu halaman saja. Jadi, melalui penyederhanaan administrasi ini diharapkan guru dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ujian nasional. Nah, yang dulunya kita sering melaksanakan ujian nasional atau UN, setelah kebijakan Merdeka Belajar ini keluar, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari aspek literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yaitu kemampuan bernalar dan menggunakan bahasa. Numerasi yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika, sedangkan karakter berupa pembelajaran gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Yang terakhir yaitu dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem zonasi diperluas, tidak termasuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB, seperti peluang diterima di perguruan tinggi atau sekolah pilihan terbuka lebih luas, memiliki kesempatan untuk memilih 3 perguruan tinggi atau 3 sekolah, dan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa jauh lebih besar. Kemudian yaitu karakteristik Merdeka Belajar. Tadi kan sudah disinggung bahwa Merdeka Belajar itu dikembangkan dengan lebih fleksibel dan lebih berfokus pada materi esensial, serta pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Sehingga, apa nih yang menjadi pembeda antara pembelajaran yang dulu digunakan dengan pembelajaran Merdeka Belajar ini? Nah, berikut karakteristik dari Merdeka Belajar. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dalam Merdeka Belajar, guru juga dibebaskan untuk menggunakan perangkat ajar yang cukup banyak, mulai dari buku teks, asesmen literasi, dan numerasi, modul ajar, dan lain sebagainya. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila.
Yang kedua yaitu fokus terhadap materi esensial. Nah, materi esensial ini merupakan materi penting yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa dan merupakan materi yang berkelanjutan yang ada pada semua jenjang kelas atau fase pendidikan. Materi esensial bertujuan agar guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta kolaboratif, seperti pembelajaran dengan diskusi dan argumentasi atau pembelajaran project-based learning dan problem-based learning. Yang terakhir yaitu fleksibilitas. Nah, pembelajaran Merdeka Belajar ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Dalam artian, guru, siswa, dan sekolah lebih merdeka atau bebas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, siswa tidak lagi belajar di kelas dengan membaca buku atau sekedar menghafal, tetapi siswa bisa belajar di mana saja untuk membuat suatu karya atau proyek. Kemudian ada kelebihan program Merdeka Belajar. Terdapat 3 kelebihan dalam program Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu anak didik bebas berekspresi. Dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja, melainkan belajar sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kedua yaitu anak didik tidak dituntut sama. Program Merdeka Belajar ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia karena selama ini anak didik ditargetkan oleh nilai akademik saja, maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa dengan skill masing-masing yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu RPP 1 lembar. Nah, karena anak didik belajar sesuai dengan potensinya masing-masing, maka kita selaku guru yang membimbing anak didik hanya perlu menyesuaikan arah pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya RPP 1 lembar ini, beban guru sedikit berkurang. Karena itu diharapkan guru pembimbing fokus dalam mengarahkan dan mendampingi anak didik. Nah, tadi kan tentang kelebihan program Merdeka Belajar, maka ada kekurangan dari program Merdeka Belajar. Ada 3, yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ini dikarenakan bebasnya anak didik berekspresi dalam belajar tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena dalam berprosesnya anak didik memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya guru yang merdeka. Jadi untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga. Tetapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit, kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya dulu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru karena program Merdeka Belajar baru-baru ini diterbitkan. Yang terakhir yaitu kurangnya referensi. Untuk menjalankan program Merdeka Belajar ini tentunya memerlukan referensi atau rujukan seperti buku sebagai alat belajar. Nah, buku yang ada saat ini dinilai rendah, maka dari itu memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program Merdeka Belajar ini. Nah, sekian materi mengenai Merdeka Belajar yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam menjelaskan materi Merdeka Belajar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.